Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang indikator pivot ya. Jadi indikator pivot ini merupakan indikator custom yang dimasukkan dari luar. Nah, ini biasanya digunakan untuk menganalisa pergerakan harian ya. Nah, untuk indikator pivot ini caranya kita pilih insert list indikator, kemudian pilih custom ya. Kalau tadi kan kita pilih trend, nah ini kita pilih custom, kemudian kita pilih pivot point. Nah ini seperti ini ya tampilannya ya teman-teman ya. Ini biasanya itu pergerakan harga itu akan bergerak pada ring support 3 sampai dengan R3 teman-teman. Jarang sekali akan keluar dari area-area ini. Nah, kemungkinan harga itu biasanya itu hanya di sekitaran R1,5 atau support 1,5, biasanya sih di situ. Tapi kalau misalkan pergerakan ekstrim itu bisa saja sampai di R3. Jarang sekali bisa lebih dari itu. Ya mungkin kalau misalkan sebulan mungkin ya 2 kali lah paling yang bisa lebih dari R3. Rata-rata sih berkisar maksimal di 1,5. Nah, lalu seperti apa sih indikator pivot ini? Indikator pivot ini biasanya itu dihitung berdasarkan harian ya. Jadi misalkan ini hari kemarin ya, hari ini pivotnya yang ini gitu ya. Jadi ini besok ini, karena besok dasar perhitungannya adalah indikator yang ini, candle yang ini. Jadi besok pivotnya juga akan berganti lagi. Pivot ini bisa dibilang ya titik tengah juga ya teman-teman ya, titik tengah harian. Kemudian ini adalah batas-batas ekstrim yang biasanya pada saat berada di titik-titik atau garis-garis resistan 1, support R1,5 atau R2 atau R3, itu harga akan cenderung berhenti sesaat, dan kemudian kalau misalkan trennya kuat dia akan terus ya, tetapi ini hanya sebagai batasan-batasan. Biasanya kalau misalkan harga tidak mampu menembus garis-garis ini, maka dia akan cenderung berbalik trennya ya. Kemudian ada satu indikator custom lagi yang bisa kita input, yaitu indikator signal bar teman-teman. Ini custom signal bar. Tapi oke, jadi indikator signal bar ini adalah indikator angka ya, atau harga running, di mana indikator ini terdiri dari MACD, kemudian stokastik ya, kemudian MA yang bisa mengetahui tren itu naik atau turun. Jadi dengan cara men-setting indikator MACD, kemudian stokastik dan MA itu, nanti kita bisa menentukan naik turunnya ya. Misalkan kita naik kita kasih warna biru, kemudian ketika turun kita kasih warna merah, dan netral kita kasih warna putih. Itu bisa kita setting. Nah, settingan naik turun ini juga kita berbeda-beda setiap orangnya ya, tergantung periode yang kita gunakan. Kalau saya biasanya menggunakan periode 48 untuk indikator signal bar ini. Demikian ya sedikit informasi mengenai indikator custom, yaitu signal bar dan pivot. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti jika teman-teman ada yang memerlukan indikator ini, teman-teman bisa request, masukkan email teman-teman pada kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.